Kebanyakan orang mikir LDR itu resep pasti buat gagal, dan jarak adalah musuh utamanya. Tapi gimana kalau aku bilang itu salah besar? LDR itu gagal bukan karena jarak, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia psikologisnya. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini? Kalian itu chatan terus, dari pagi ketemu pagi lagi, update setiap kegiatan. Tapi pas malam, kok rasanya tetap jauh ya? Tetap cemas, nggak pasti, dan ujung-ujungnya overthinking. Ini bukan cuma perasaan kamu aja loh. Ini tuh sinyal kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang sebenarnya perlu kita perbaiki. Oke, pertama-tama kita perlu hancurin satu mitos paling besar yang selalu menghantui para pejuang LDR. Mitos yang bilang kalau jarak itu sendiri yang jadi biang kerok rusaknya hubungan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin ketakutan kita semua kan. Kayak ada anggapan umum gitu, kalau LDR itu ibaratnya main game tapi di mode sulit. Sebuah penghambat yang bikin semuanya jadi lebih pesimis dan tegang. Tapi, apa benar kata sains begitu? Dan inilah faktanya. Siap-siap kaget ya. Ternyata berbagai penelitian itu membuktikan kalau pasangan LDR punya potensi buat sama bahagianya loh dengan pasangan yang bisa ketemu tiap hari. Tingkat kepuasannya bisa sama. Ini kan mengubah segalanya. Jadi kalau bukan jarak masalahnya, terus apa dong? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau jarak udah kita coret dari daftar tersangka utama, jadi siapa dong atau apa pelaku sebenarnya di balik semua drama dan overthinking LDR? Pertanyaan kuncinya kan ini. Dari mana sih datangnya perasaan cemas dan gak aman itu? Kenapa kita bisa ngerasa gak nyambung sama orang yang padahal kita ajak ngobrol tiap jam? Dan inilah dia pelakunya. Bukan seberapa sering kamu komunikasi, tapi seberapa dalam. Kamu bisa kirim 100 chat sehari, tapi kalau isinya cuma lagi apa, udah makan belum, itu namanya komunikasi dangkal. Karena nggak ada koneksi emosional di sana, otak kita jadi nggak dapet data yang dibutuhin buat ngerasa aman. Nah, kekosongan data inilah yang akhirnya diisi sama pikiran-pikiran buruk yang memicu ketidakpastian dan overthinking. Sekarang kita bahas solusinya. Ada satu konsep psikologis yang bisa jadi senjata rahasia buat LDR yang kuat dan anti goyah. Namanya adalah pengungkapan diri atau self-disclosure. Jadi, apa sih pengungkapan diri itu? Gampangnya gini deh, ini tuh soal keberanian buat buka-bukaan soal isi kepala dan hati kita. Bukan cuma ngelaporin, hari ini aku ngapain aja, tapi lebih ke, hari ini aku ngerasain apa ya? Kita berbagi ketakutan kita, harapan kita. Inilah yang ngebangun jembatan emosional yang sesungguhnya. Dan ini bukan sekedar teori motivasi biasa ya. Informasi ini beneran didasari sama analisis dari berbagai penelitian. Salah satunya yang dirangkum di jurnal Psikostudia dari Universitas Mula Warman, yang emang ngulik banget soal dinamika kepuasan hubungan jarak jauh. Nah, yang keren banget dari sini, kita bisa lihat langsung hubungannya. Lihat deh polanya. Begitu pengungkapan diri atau buka-bukaannya naik, ketidakpastian langsung turun, dan kepercayaan langsung naik. Dan hasil akhirnya apa? Kepuasan hubungan yang jauh lebih tinggi. Ini tuh kayak rumus ilmiah buat koneksi yang kuat. Jadi poin utamanya itu ini. Ketika kamu mulai pindah ke percakapan yang lebih dalam, kamu itu secara aktif lagi matiin mesin overthinking. Kamu bukan cuma ngobrol, tapi kamu lagi ngebangun fondasi kepercayaan yang bikin hubungan terasa jauh lebih aman dan pastinya jauh lebih bahagia. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan sehari-hari. Semuanya dimulai dari hal yang simpel, yaitu mengubah cara kita bertanya. Coba kita bandingin ya, pertanyaan kayak, lagi apa, itu seringnya cuma dijawab singkat. Tapi coba deh ganti jadi, hari ini kamu lagi kepikiran apa? Ini bukan lagi laporan, tapi kayak sebuah undangan buat masuk ke dunia batinnya dia. Atau daripada nanya, kok lama bales, yang kesannya nyalahin, coba dekati dengan empati. Aku sempat kepikiran, kamu lagi sibuk ya? Dan yang paling penting, jangan dipendam. Jujur aja bilang, aku lagi overthinking nih, butuh diyakinin. Ini bukan tanda lemah, tapi ini adalah cara buat membangun kepercayaan. Dan pergeseran kecil ini dampaknya gede banget. Dengan mengubah pertanyaan, kamu itu mengubah tujuan percakapan. Bukan lagi sekedar tukar-menukar informasi kayak laporan harian, tapi jadi momen untuk benar-benar berbagi perasaan, untuk saling ngerti di level emosional. Jadi, kita sampai ke kesimpulannya.
Inti dari semua ini adalah tentang membangun sebuah jembatan yang nggak bisa diukur pakai kilometer. Jembatan itu namanya koneksi emosional. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, inilah dia. Jarak fisik itu netral, nggak jahat, nggak baik. Yang nentuin sebuah LDR itu berhasil atau gagal adalah ada atau enggaknya koneksi emosional yang kuat. Dan itu cuma bisa dibangun lewat komunikasi yang dalam dan jujur. Jadi, rencana aksinya gimana? Gampang, ada 3 langkah. 1. Ubah mindsetmu. Musuhmu itu bukan jarak, tapi obrolan yang dangkal. 2. Fokus sama kualitas, bukan kuantitas. Prioritaskan buat buka-bukaan, bukan cuma laporan harian. Dan 3, yang paling praktis, coba tingkatkan pertanyaanmu. Pakai salah satu contoh tadi, mulai hari ini juga. Nah, sekarang giliran kamu. Aku pengen banget denger dari kalian, para pejuang LDR. Coba deh, komen di bawah apa satu hal kecil yang paling sering bikin kamu overthinking dalam hubunganmu. Yuk kita saling berbagi dan belajar bareng-bareng di kolom komentar.